Saat Zinedine Zidane resmi mengumumkan pensiun, publik Prancis dibuat sangat sedih. Mereka berharap ada Zidane lain yang mampu memberi kejayaan kepada Les Bleus. Salah satu ex-penggawa tim ayam jantan, Christophe Dugarry, juga berpikir demikian. Dia bahkan merasa sangat sedih saat tahu Zidane pensiun. Namun kesedihan tersebut lantas mereda setelah ia melihat permainan Johan Gorsouff. Aku merasa sangat sedih saat melihat Zidane pensiun. Tapi ketika mengenal Gorsouff, luka itu tersembuhkan. Saking hebatnya talenta Gorsouff, LAQP sampai menobatkannya sebagai Le Successeur. Gorsouff disejajarkan dengan Zinedine Zidane dan diprediksi kesuksesannya di masa depan. Belum cukup sampai di situ, AC Milan yang saat itu sedang berstatus sebagai raksasa terbaik Eropa memilih untuk mengamankan bakat Gorsouff. Dari situ langsung muncul berbagai narasi yang mengatakan kalau Gorsouff bakal menjadi pesaing serius Ricardo Kakà. Namun sayangnya, semua itu tidak benar-benar terrealisasi. Gorsouff tenggelam dan mendapati bahwa karirnya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Lahir di Prancis sekitar 37 tahun silam, Gorsouff sudah mendalami bakat sepak bolanya sejak usia 6 tahun. Dia lalu bergabung dengan Reims pada tahun 2001 dan diberi kesempatan tampil di tim utama 2 tahun berselang. Performa Gorsouff di tim utama Reims tak main-main. Meski baru berusia 17 tahun, dia sudah tampil dalam 9 laga. Pada 2 musim berikutnya, performanya kian menggila. Ia memperlihatkan permainan yang akhirnya disebut sebagai seni dalam sepak bola. Dia memiliki kecepatan, keanggunan, dan kemampuan melewati lawan dengan sangat baik. Akurasi sepakannya juga tak sembarangan, maka tak heran bila orang-orang yakin kalau mereka telah menemukan Zidane baru dalam diri Gorsouff. Salah satu legenda Prancis, David Ginola, bahkan pernah menyebut Gorsouff sebagai pemain terbaik di generasinya. Satu musim terbaik Gorsouff bersama Reims kemudian terjadi pada 2005-2006. Saat itu dia sukses menyumbang 6 gol dan 4 assist saat klub finish di urutan ke-7 klasemen akhir Ligue 1. Popularitas sang pemain yang meningkat kemudian menarik perhatian banyak klub Eropa. Salah satu tim paling berminat untuk memboyong jasa Gorsouff adalah AC Milan. Mereka berniat menjadikan pemain muda itu sebagai pesaing ideal bagi lini tengah AC Milan yang terkenal istimewa. Melihat hal itu, banyak orang yang masih yakin dengan Gorsouff. Mereka tak ragu untuk mengatakan kalau sang pemain bakal segera berkembang bersama Carlo Ancelotti. Tak sedikit pula yang beranggapan kalau talenta yang dimiliki Gorsouff bakal menjadi ancaman tersendiri bagi Ricardo Kakà yang telah menjadi andalan i Rossoneri. Namun ternyata AC Milan malah memberi tekanan yang begitu besar bagi Gorsouff. Dia gagal berkembang, sulit beradaptasi, hingga muncul anggapan bahwa namanya diasingkan oleh kebanyakan pemain Milan. Kabar tersebut pun langsung dibantah oleh Paolo Maldini pada tahun 2010. Dia berkata bahwa pemberitaan tentang sikap pemain AC Milan yang tidak menghargai keberadaan Gorsouff merupakan sebuah kesalahan besar. Bergabung dengan AC Milan sejak tahun 2006 membuat Gorsouff menjadi bagian dari tim yang memenangkan trofi Liga Champions Eropa tahun 2007. Sayangnya, ia tidak seperti Zinedine Zidane yang menjadi bintang di Juventus dan keluar sebagai legenda Real Madrid. Karirnya di Milan mentok. Selama 2 musim di sana, ia hanya membuat 54 penampilan dengan sumbangan 3 gol dan 7 assist. Meluruskan berita tentang kegagalan Gorsouff di AC Milan, Paolo Maldini berkata bahwa ulah sang pemain itu sendirilah yang menjadi penyebab kegagalannya di Italia. Bahkan menurut Maldini, tumbuh kebencian dari banyak pemain Milan atas sikap yang diperlihatkan Gorsouff. Maldini berkata kalau Gorsouff sama sekali tidak menunjukkan profesionalitas. Dia tidak mencerminkan sikap sebagai pemain yang ingin berkembang. Masalahnya adalah perilakunya. Dia tidak menunjukkan cara yang cerdas untuk mengatur dirinya sendiri. Ketika dia bermain di sini, dia tidak melakukan persiapan matang untuk skuad. Dia juga tidak segera mulai belajar bahasa Italia. Ia tidak bekerja. Ia tidak selalu datang tepat waktu. Itu sering terjadi.
Selain Maldini, Carlo Ancelotti juga memiliki pandangan yang sama. Dia menilai bila Gorsov sangat tidak cocok berkarir di AC Milan yang memiliki standar tinggi saat itu. Kemampuannya berada di level rata-rata dan sulit bagi sang pelatih untuk memberinya kesempatan. Selain itu, terdapat pula cerita yang mengatakan kalau Gorsov tidak tahan dengan sikap Gennaro Gattuso yang selalu menyiksanya. Gattuso tidak ingin membiarkan Gorsov berlatih dengan tenang agar sang pemain terbiasa dengan hal-hal tak terduga. Tekanan itulah yang menjadi salah satu penyebab Gorsov tidak berkembang di AC Milan. Ketidaksukaan para pemain Milan kepada Gorsov ternyata juga dialami oleh rekan tim sang pemain di timnas Prancis. Adalah Franck Ribéry dan Nicolas Anelka yang memandang Gorsov tidak layak disejajarkan dengan Zinedine Zidane. Meski tidak sedikit yang berkata bila itu hanyalah kecemburuan yang ditunjukkan Ribéry dan Anelka, nyatanya Gorsov memang tidak pernah memiliki momen terbaik bersama tim ayam jantan. Kiprahnya di timnas Prancis ditutup dengan 32 penampilan dan sumbangan 4 gol saja. Gorsov pensiun di timnas Prancis pada tahun 2013 meski baru berusia 27 tahun saat itu. Kabar tersebut lantas kian membuat publik yakin bahwa Gorsov memang tidak benar-benar memiliki mental untuk menjadi juara sejati. Setelah kepribadian buruk membuat Johan Gorsov ditendang dari Milan, ia mencoba menyelamatkan karir dengan kembali ke Prancis. Kali ini dia bergabung dengan Bordeaux pada tahun 2008. Beruntung, tim tersebut menjadikan karirnya kembali ke trek yang bagus. Gorsov menjadi andalan dengan torehan 12 gol serta menyumbangkan 1 trofi Liga. Yang menarik, dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1. Sayang seribu sayang, meski sempat dipanggil Raymond Domenech ke timnas Prancis untuk melakoni ajang Piala Dunia 2010, nasib Gorsov kembali terjungkal. Dia gagal total di Piala Dunia dan memilih hijrah ke Lyon pada tahun 2010. Dari situ, masalah baru muncul untuk menggerogoti karir Gorsov. Dia mulai rutin diganggu cedera dan namanya perlahan tenggelam. Dia makin jauh dari status penerus Zidane dan hidup dalam berbagai penyesalan. Sempat kembali ke Reims hingga bergabung dengan Dijon, Gorsov memutuskan pensiun di tahun 2019 usai cedera parah yang dialami tak kunjung sembuh. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.